Kebijakan kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kali ini menyasar kendaraan mewah, dan respon dari para pengusaha mobil mewah pun sangat signifikan. Mari kita simak beritanya. Pada paruh pertama tahun ini, kami mencatat angka penjualan dan penerimaan pesanan untuk kendaraan listrik murni sejauh 50 km, memungkinkan mobil melaju tanpa emisi di dalam kota. Oliver Blume dari Porsche, Stephen Wellman dari Lamborghini, dan Benedetto Vigna dari Ferrari mengumumkan bahwa merek mereka tidak akan lagi menjual kendaraan di Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump mengenakan tarif besar sebesar 25% pada mobil impor. Langkah ini, menurut sumber dalam industri, membuat kelanjutan operasi di AS menjadi tidak layak secara ekonomi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe saluran kami agar selalu mendapatkan informasi terkini. Keputusan tersebut, menurut pernyataan dari masing-masing perusahaan, mencerminkan momen persatuan yang langka di antara tiga merek otomotif terkemuka Eropa. Porsche, yang selama ini dikenal dengan rekayasa presisi dan warisan olahraga bermotor, akan menghentikan pengiriman model 911, Cayenne, dan Taycan ke dealer AS. Lamborghini, yang mobil super edisi terbatasnya telah menghiasi garasi para kolektor dari Miami hingga Los Angeles, akan menghentikan pengiriman model Aventador, Huracan, dan Urus. Ferrari, penjaga seni otomotif dan warisan balap, juga akan menghentikan semua penjualan baru mahakarya V8 dan V12 di Amerika. Kepergian ketiga merek ini menandai puncak dari negosiasi yang berlangsung selama berminggu-minggu di balik pintu tertutup di Washington, Berlin, dan Milan. Para produsen mobil telah melobi secara intensif melawan pungutan yang diusulkan. Memperingatkan bahwa bea masuk sebesar 25% pada mobil impor akan menaikkan harga hingga puluhan ribu dolar per kendaraan, sehingga mengikis permintaan di pasar yang mewakili hampir sepertiga dari penjualan mobil mewah global. Meskipun ada seruan dari pemerintah Jerman dan Italia serta peringatan dari para dealer AS tentang hilangnya pekerjaan, Presiden tetap teguh pada pendiriannya yang mengutamakan kepentingan domestik, dengan menyatakan bahwa tarif ini akan melindungi produsen dalam negeri dan mengurangi defisit perdagangan. Bagi Porsche, pasar AS merupakan satu-satunya titik terang di tahun yang penuh tantangan ini. Permintaan terhadap kendaraan listrik telah meningkat melampaui perkiraan, dan rekor penjualan SUV Cayenne memperkuat kekuatan finansial merek tersebut. Namun, tanpa perakitan lokal dan dengan hanya operasi suku cadang minimal di Atlanta, prospek kenaikan harga sebesar 25% terbukti tidak dapat diatasi. AS adalah pasar terbesar kami, tetapi tarif ini pada dasarnya mengubah struktur biaya ekspor kami, tulis Oliver Blume dalam memo kepada karyawan. Meskipun komentar internal tersebut tidak pernah dipublikasikan, informasi ini dikonfirmasi oleh tiga sumber yang mengetahui pertimbangan perusahaan. Stephen Wellman dari Lamborghini menghadapi perhitungan serupa. Pabrik Sant'Agata Bolognese hanya memproduksi sekitar 8.000 mobil per tahun, volume yang terlalu rendah untuk membenarkan pendirian pabrik di AS. Dengan produksi yang sangat bergantung pada perakitan kerajinan tangan dan permintaan khusus pelanggan, memindahkan sebagian kecil produksi ke seberang Atlantik akan mengganggu identitas artistik merek tersebut. Kami membangun ikon di Italia. Kami tidak dapat mengencerkannya dengan membagi produksi, kata seorang eksekutif senior Lamborghini kepada Bloomberg. Wellman juga menyadari bahwa keluar dari pasar AS tidak terlalu merugikan dibandingkan memaksa pelanggan menyerap kenaikan harga tajam yang dapat merusak ekuitas merek dalam jangka panjang. Benedetto Vigna dari Ferrari, yang baru saja mengambil alih pimpinan perusahaan terkenal berkat warisan Formula 1 yang tak terputus, mungkin menyampaikan alasan yang paling menyentuh. Model bisnis Ferrari bergantung pada eksklusivitas, membatasi volume untuk mempertahankan daya tarik dan menawarkan sentuhan rekayasa yang dipersonalisasi untuk setiap pembeli. Tarif yang tinggi tidak hanya akan menaikkan harga, tetapi juga merusak keseimbangan yang telah diatur dengan cermat antara penawaran dan permintaan. Jika Ferrari hanya menjadi mobil mewah lain yang dijual dengan harga lebih tinggi, kita akan kehilangan esensi yang menjadikan kita Ferrari, ungkap Vigna kepada pemegang saham dalam rapat tertutup di Maranello. Dewan Direksi, yang khawatir dengan proyeksi penurunan 30% dalam pesanan di AS akibat tarif baru, memberikan dukungan bulat terhadap penangguhan penjualan. Pengumuman serentak dari ketiga CEO tersebut merupakan respons terkoordinasi yang tidak biasa dalam industri yang biasanya diwarnai oleh persaingan ketat. Di balik layar, pejabat Uni Eropa mengancam akan membalas dengan mengenakan tarif yang sama pada ekspor pertanian, whisky, dan sepeda motor Amerika, sebuah prospek yang dianggap Washington sebagai ancaman kosong.
Meskipun demikian, bayang-bayang perang dagang transatlantik yang besar masih menghantui, dan para produsen mobil khawatir akan terjebak dalam konflik tersebut. Para dealer as, yang sudah bergulat dengan melambatnya penjualan kendaraan baru dan peralihan ke elektrifikasi, terkejut dengan berita ini. Banyak yang telah mengisi ruang pamer mereka dengan impor bermargin tinggi untuk mengantisipasi permintaan musim panas yang kuat. Kami yang akan menanggung akibatnya, kata salah seorang dealer Porsche di Lincoln Park, Chicago, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. Penipisan stok, biaya inventaris yang terus meningkat, dan penutupan ruang pamer dapat berdampak pada perekonomian lokal, mempengaruhi staf penjualan, teknisi servis, dan manajer keuangan. Asosiasi Pedagang Mobil Nasional mengeluarkan pernyataan yang menyesalkan hilangnya pilihan bagi konsumen dan mendesak para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan kembali tarif sebelum kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terjadi. Konsumen, di sisi lain, bereaksi dengan campuran ketidakpercayaan dan kepasrahan. Selama bertahun-tahun, para penggemar berlomba-lomba menginginkan mobil super Eropa. Menikmati kesempatan untuk mendengar deru mesin V12 atau umpan balik dari transmisi manual. Kini, mimpi-mimpi itu akan tertunda tanpa batas waktu atau diwujudkan di pasar sekunder dengan harga yang sangat tinggi. Lelang untuk model terbaru Porsche dan Ferrari melonjak, karena para kolektor bergegas mengamankan contoh legal di AS sebelum penghentian impor berlaku. Harga di pasar barang bekas meningkat 2 digit dalam hitungan hari. Menurut firma analitik otomotif JD Power, efek berantainya meluas hingga keluar dealer. Pemasok suku cadang purna jual, penyetel performa, dan pusat layanan khusus bersiap menghadapi penurunan bisnis. Penyelenggara hari lintasan yang sangat bergantung pada peserta mobil sport Eropa mengalami pembatalan karena pemilik menunda rencana mereka akibat ketidakpastian nilai jual kembali. Bahkan hotel-hotel mewah dan komunitas resor. Tempat mobil Grand Tourer dan Super SUV sering menjadi sorotan di pameran mobil akhir pekan, mengantisipasi lebih sedikit tamu kelas atas yang bepergian melalui jalan darat. Sementara itu, para analis saham bergegas memperbarui perkiraan pendapatan di seluruh sektor. Saham Porsche, yang go public sejak 2022, melonjak setelah berita eksodus tersebut, karena investor berspekulasi bahwa pengungkapan risiko terbaru dari Sullivan dan Cromwell akan terbukti akurat. Namun, prospek Volkswagen Group terpukul, mencerminkan hilangnya penjualan Porsche dan dampak yang lebih luas dari tingginya biaya pada Audi dan Bentley. Harga saham Ferrari turun sedikit, meskipun para analis mencatat bahwa banyaknya pesanan merek tersebut di Asia dan Timur Tengah mungkin dapat meredam dampaknya, tetapi tidak akan sepenuhnya mengimbangi jeda di AS. Di ruang rapat di seluruh Eropa, muncul pertanyaan mengenai perubahan strategis. Bisakah Porsche mengurangi biaya tarif dengan mengalihkan lebih banyak produksi ke Amerika Utara? Bisakah Lamborghini dan Ferrari membangun pusat perakitan atau penyelesaian khusus di dalam negeri? Untuk saat ini, para eksekutif menunjukkan sedikit keinginan untuk mengubah tradisi manufaktur yang telah berusia ratusan tahun. Membangun operasi terbatas di AS akan memerlukan investasi modal yang mencapai ratusan juta dolar, belum termasuk pengaturan undang-undang ketenagakerjaan setempat, logistik rantai pasokan, dan peraturan lingkungan. Dalam pertikaian yang berisiko tinggi ini, masing-masing merek memilih untuk mengambil tindakan tegas daripada mengencerkan etos mereka. Momen ini juga menyoroti dinamika perdagangan global yang lebih luas saat Gedung Putih berupaya memprioritaskan manufaktur dalam negeri melalui tarif dan subsidi. Perusahaan multinasional mempertimbangkan manfaat produksi terpusat dibandingkan dengan jejak multiregional yang fleksibel. Industri otomotif, dengan rantai nilai yang luas dan biaya tetap yang tinggi, berada di pusat perdebatan ini. Regulator di Brussels dan Beijing menyaksikan drama ini sambil menyadari potensi preseden yang mungkin muncul. Di Asia, produsen seperti Toyota dan Hyundai yang mengoperasikan pabrik di AS dalam skala besar tetap relatif tidak terpengaruh, menyoroti bagaimana investasi lokal dapat memberikan perlindungan dari guncangan geopolitik. Namun, ironi situasi ini sangat nyata. Langkah untuk melindungi pekerjaan di Amerika dengan menghukum mobil buatan luar negeri justru merampas peluang bagi pekerja AS, karyawan dealer, pemasok suku cadang, dan masyarakat lokal. Konsumen yang jauh dari perlindungan menghadapi pilihan yang berkurang dan harga yang lebih tinggi pada produk domestik yang tersisa. Dalam percakapan pribadi, pejabat senior AS mengakui bahwa kebijakan tersebut berisiko merusak tujuan yang ingin dicapai. Bagi Porsche, Lamborghini, dan Ferrari,
Keputusan untuk menarik diri dari pasar AS lebih berkaitan dengan prinsip dan identitas merek. Identitas masing-masing merek dibentuk di lokasi tertentu, Stuttgart, Zuffenhausen, Sant'Agata Bolognese, dan Maranello, dan mereka khawatir bahwa penghentian produksi akan mengencerkan tidak hanya kualitas tetapi juga narasi yang telah dibangun. Perusahaan-perusahaan ini dibangun atas dasar warisan, inovasi, dan resonansi emosional, seiring dengan kekuatan teknis dan desain. Berkompromi di altar arbitrase tarif, tampak bagi para CEO sebagai kemenangan yang sia-sia. Komunitas mobil mewah dunia kini menghadapi babak yang penuh ketidakpastian. Akankah saluran diplomatik menemukan cara untuk menurunkan atau memoderasi tingkat tarif? Dapatkah Kongres campur tangan untuk memberikan pengecualian bagi produsen kelas atas dan bervolume rendah? Atau akankah absennya merek-merek besar Eropa dari ruang pamer di AS menjadi hal yang biasa? Saat ini, para kolektor dan penggemar hanya dapat menunggu, dan dalam beberapa kasus, mempertimbangkan opsi impor pribadi yang menghindari jalur konvensional, meskipun dengan biaya premium dan kerumitan hukum. Di tengah kekacauan ini, satu fakta terlihat jelas. Pemandangan otomotif telah berubah secara mendasar. Hubungan lama antara jalan raya terbuka Amerika dan mesin performa Eropa telah terputus, setidaknya untuk sementara waktu. Bab berikutnya mungkin melibatkan penemuan kembali model distribusi baru, produksi khusus untuk pasar yang tersisa, atau aliansi strategis yang dapat menyerap beban tarif tanpa mengorbankan integritas merek. Di ruang rapat yang tenang di kantor pusat otomotif mewah di seluruh dunia, para ahli strategi berusaha keras untuk memikirkan kembali lintasan pertumbuhan, mengingat ruang pamer di AS akan tetap kosong dari lambang Porsche yang ikonik, pintu gunting Lamborghini yang menakjubkan, dan kuda jingkrak Ferrari. Diskusi ini sangat berbeda dibandingkan dengan pembicaraan sebelumnya tentang penghentian pengiriman. Satu pertanyaan mendesak muncul. Kemana jutaan dolar dalam investasi teknik, pemasaran, dan dealer itu akan dialokasikan kembali? Bagi Porsche, yang siklus perencanaannya membentang bertahun-tahun ke depan, kekosongan di AS melambangkan sebuah celah yang signifikan sekaligus dorongan untuk mempercepat ekspansi di Asia. China, yang sudah menjadi pasar terbesar merek tersebut berdasarkan volume, memberikan sinyal dengan janji kemakmuran yang berkembang di pedalaman dan munculnya kolektor mobil super baru di kota-kota Tier 2. Para dealer di Shanghai dan Beijing bergegas menyediakan edisi khusus untuk pasar AS, dengan model edisi terbatas yang dicat dalam warna yang sebelumnya eksklusif bagi pembeli Amerika, berharap dapat menyalurkan permintaan yang terpendam dalam konteks Asia. Sementara itu, di India dan Asia Tenggara, segmen mewah baru mulai menarik perhatian. Orang-orang kaya yang terbiasa mengimpor mobil mewah Eropa kini menghadapi biaya yang lebih tinggi. Importir lokal bergegas mengunci alokasi untuk Cayenne, Urus, dan 911 Turbo sebelum kuota yang tersisa diambil oleh distributor global. Lamborghini, yang reputasi mereknya tumbuh subur berkat eksklusivitas, melihat serangkaian prospek baru muncul. Seri terbatas SVJ dan varian berperforma milik perusahaan, yang telah lama didambakan oleh para kolektor di AS, kini tiba-tiba memiliki daya tarik politik sebagai barang selundupan. Sejumlah pengusaha di pasar abu-abu mulai menawarkan layanan impor legal ke AS, dengan harga premium yang besar, untuk melewati kerumitan bea cukai dan persyaratan emisi. Meskipun operasi semacam ini berisiko dicabutnya lisensi dealer dan dukungan dari produsen OEM, semangat kewirausahaan tetap tumbuh subur di pinggiran. Penggemar Lamborghini di AS saling bertukar iklan baris yang penuh dengan kode rahasia. Homologasi hijau California menggantikan referensi terbuka terhadap impor ilegal. Pada saat yang sama, tim Wellman diam-diam memperdalam hubungan dengan distributor di Timur Tengah, memanfaatkan keinginan negara-negara Dewan Kerjasama Golf untuk mendapatkan nilai yang mencolok dan tidak adanya hambatan pendaftaran. Perbedaan harga yang muncul menyebabkan sejumlah pembeli kaya di kawasan tersebut menjual sertifikat ekspor sementara kepada pihak-pihak berkepentingan di AS. Praktik ini melanggar ketentuan, meskipun tidak bertentangan dengan semangat rezim tarif baru. Pengecualian Ferrari dari pasar AS memicu perebutan yang berbeda. Buku pilihan pribadi Mark yang terkenal, program Tailored by Ferrari, secara tradisional memungkinkan klien Amerika untuk memilih kulit interior dan warna cat yang dibuat khusus. Tiba-tiba, konfigurator digital program tersebut hanya mengalihkan alamat USIP ke Eropa. Alih-alih meninggalkan pelanggan ini sepenuhnya, Ferrari merancang model kepemilikan virtual. Para kolektor dapat berlangganan layanan berbagi mobil Eropa milik merek tersebut,
yang memberi mereka kuota hari per tahun untuk mengemudikan F8 Tributo atau Roma di lokasi seperti Nice, Monte Carlo, dan Barcelona. Ini adalah perubahan radikal bagi perusahaan yang menghargai kepemilikan individu, tetapi Fignia dan tim inovasinya membingkainya sebagai perpanjangan alami dari ekonomi berbagi. Pengguna awal di Silicon Valley dilaporkan mendaftar dengan tarif premium, melihat layanan tersebut sebagai simbol status yang sebanding dengan keanggotaan klub jet pribadi. Selain realokasi regional dan solusi kreatif, keluarnya AS menyoroti jaringan rumit pemasok yang menopang produsen otomotif berkinerja tinggi. Pemasok bantalan turbinera di Jerman, pembuat serat karbon di Jepang, dan penjual kulit khusus di Tuscany tiba-tiba menghadapi dampak besar. Pasar tunggal terbesar mereka telah menguap dalam semalam.